Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara, Bapak Ibu, guru yang terkasih, juga adik-adik, sugeng enjing berkah dalam. Hari ini bersama-sama kita memasuki di hari kedua bulan Desember kita, terutama juga di hari Jumat pertama, di mana kita tahu bahwa kita memohon berkat dari hati kudus Yesus dalam kehidupan kita, khususnya dalam segala rencana-rencana kita di sepanjang hari ini. Hari ini juga Injil, bacaan-bacaan bertemakan tentang orang buta. Orang buta yang memohon kesembuhan. Juga melalui Nabi Yesaya kita mendengarkan bagaimana pengharapan dari Kerajaan Allah, di mana di sana hanya ada sukacita, ada kesembuhan. Orang buta yang disembuhkan merupakan bukti kasih karunia Tuhan dan juga iman yang mereka miliki. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan perayaan yang suci ini, marilah kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, supaya kita layak dan pantas merayakan misteri keselamatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, juga adik-adik, kalau Romo mau tanya ya kalian, kalau ada satu pertanyaan, percayakah kalian ya, percayakah kalian naik kelas? Percaya. Tanya, percaya nggak naik kelas? Ini bukan hasil dongkrakan ya Bapak Ibu. Ya. Percayakah kalian bisa mendapat nilai baik ujian nanti? Yang jawab cuma yang sini nggak percaya. Saya tidak percaya. Ya. Karena apa? Ketika kalian bisa mengatakan, ya saya percaya bisa dapat nilai baik, bisa naik kelas, itu secara tidak langsung memacu segala kehendak, keinginan kalian untuk sampai itu. Ya. Jadi kalau sudah sejak awal pesimis, biasanya akan hasilnya pun ya begitu-begitu saja. Ya. Ini memang harus yakin. Nah, keyakinan itu, atau kalau dalam gereja kita, iman. Iman tidak hanya sebatas dengan keyakinan, oh saya percaya Yesus ada, tidak hanya demikian. Tapi di mana di sana akal budi kalian, kehendak kalian memang meyakini Yesus hadir, Yesus ada. Hari ini seperti tadi dalam pengantar, kita akan merenungkan tentang orang buta. Ya. Siapa di sini yang buta? Ada yang buta. Ingat, buta dalam arti tidak hanya buta fisik, ya, tapi juga buta secara rohani. Ya, tapi di sini saya yakin adik-adik tidak buta rohani. Ya,
Lalu juga kita kan tahu ya kalau ada satu istilah gaptek, ya. Tahu itu gaptek apa? Gagap teknologi, ya. Nah di sana artinya kita memang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, ya contohnya tentang teknologi, ya. Jadi ya sudah terkebelakang. Nah, kalau kita supaya tidak dibilang gaptek, tentunya kita akan berusaha mencari tahu caranya gimana. Ya saya tahu pasti kalian juga lebih hebat menggunakan teknologi. Mencari tahu itu adalah proses kita belajar. Dalam hidup adik-adik kita semua, proses belajar itu tidak akan pernah selesai. Selesainya kapan? Bukan selesai kalian setelah selesai ujian lalu naik kelas, oh selesai, atau tamat dari SMP, SMA, oh selesai. Tidak. Selesainya ketika kalian punya kamar 2x1 itu. Artinya apa? Di dalam kubur, ya, itu selesai. Hari demi hari, ya, kita perlu memperbarui segala kemampuan yang bertujuan untuk hidup yang lebih baik. Kalian mulai bangun pagi, datang ke sini, biasa pulang jam berapa? Jam 5, jam 3, ya. Setiap hari itu dilakukan. Tujuannya apa? Coba mau tanya, kalian datang jam 7, mungkin ada yang sudah datang setengah 7, ya. Pulang jam 3 itu tujuannya apa? Belajar. Iya, kalian mau belajar. Kalau nggak belajar ya pasti guru-guru sana sudah marah, pulang saja, mungkin nggak belajar. Ya Wilson ya, belajar. Ya. Tujuan belajar apa? Ya. Biar pintar, biar tahu. Setelah kalian pintar dan tahu, kalian mau apa? Dikembangkan. Setelah berkembang, diterapkan. Ya. Intinya apa? Itu semua untuk masa depan, ya, masa depan kita semua. Kalian ingin kualitas hidup yang lebih baik, toh? Nggak mungkin cuma dia begini-begini saja, ya. Ingin punya cita-cita. Disitulah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Dan belajar mengembangkan diri itu adalah tanda pertanggungjawaban kita terhadap karunia yang telah diberikan Allah untuk adik-adik semua. Yesus yang Maha Kasih itu telah memberikan kalian berbagai macam kemampuan. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa menari, ya. Ada yang bisa ngomong terus, ya. Kalau nggak bisa ngomong kan berarti nggak sekolah di sini. Ya. Itu kemampuan, dan kalian harus mempertanggungjawabkannya dengan apa? Belajar, mengembangkan, menerapkan. Dan nanti terakhir ketika kalian dipanggil dan kalian bisa mempertanggungjawabkannya. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari 2 orang buta yang memohon kesembuhan. Di sana mereka tetap setia dalam arti apa? Berseru kepada Yesus, kasihanilah kami
hai anak Daud. Dia mengikuti Yesus dan terus berseru demikian. Mana Yesus pergi, kasihanilah kami, putra Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Sampai akhirnya Yesus sampai di rumah. Dia terus bicara, itu Yesus bukan lagi di demo. Tapi ada dua orang buta yang dia setia, yang dia yakin bahwa oh ini orang yang bisa menyembuhkan saya. Lalu orang buta itu tahu kemana dia berseru. Meskipun dia buta, tidak bisa melihat Yesus rupanya seperti apa, ya, tapi dia mendengar, oh Yesus ini orangnya bisa menyembuhkan. Dia berkeliling, mengajar ke sana kemari. Ketika dia tahu Yesus lewat, maka dia berseru, "Berkasihanilah kami, hai anak Daud." Inilah salah satu cara dalam mengungkapkan iman. Jadi adik-adik, kalau kalian tadi percaya kalian naik kelas, kalian percaya mendapat nilai baik, kalau hanya duduk itu nggak akan jadi. Begitu, ya. Kalau kalian hanya berdiam diri tanpa bergerak, tanpa berusaha, tidak ada keinginan, kemauan untuk sampai pada tujuan, itu tidak akan terwujud. Kita mau sehat, kita harus makan banyak. Ya makan banyak juga pasti yang bagian ibu guru di belakang akan ukur ya. Jadi intinya apa? Kita mengajar, kita belajar dari orang buta. Kita perlu setia. Dan yang kedua, kita tahu kemana kita harus berseru, yaitu melalui doa-doa kita kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga kami mampu berkembang sesuai dengan karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami menjadi manusia yang penuh berkat dan mampu menjadi garam dan terang dunia. Kami mohon bagi pelaksanaan PPDB, SMP dan SMA Bruderan Purworejo. Ya Bapa, semoga pelaksanaan PPDB, SMP dan SMA Bruderan Purworejo berjalan dengan lancar dan dapat mengetuk hati masyarakat untuk bersekolah di SMP dan SMA Bruderan Purworejo. Kami mohon bagi siswa-siswi yang sedang menempuh penilaian akhir semester 1. Ya Bapa, berkati seluruh persiapan kami, terutama dalam belajar untuk menempuh penilaian akhir semester 1. Dan peliharalah kesehatan jiwa dan raga kami, agar kami dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar, serta mendapat hasil yang memuaskan. Kami mohon bagi kita yang berkumpul di sekitar
kita menantikan Yesus Kristus penebus dosa.